Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadirin kiramin, shaimin shaimat, jamaah masjid al-barakah dan juga muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Tak henti-hentinya kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan juga karunia-Nya hingga hari ini kita masih diberikan kemuliaan wal afiyat. Salawat dan salam kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan petunjuk kepada kita dari jalan kegelapan kepada jalan keislaman yang hingga hari ini kita nikmati sebagai bagian dari nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di hari yang ke-22 Bentar lagi udah upatan. Kita lanjutkan makalah yang ke-27. Yang terakhir kemarin doa. Doa ini sekarang masuk doa lagi, ini banyak sekali diajarkan. Kalau yang kemarin itu doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Ini kayaknya perlu juga dihafal nih. Ya Rabbus samawati wal ardi wa ya qayyumas samawati wal ardi wa ya samadas samawati wal ardi wa ya zainas samawati wal ardi wa ya jamanas samawati wal ardi wa ya dzal jalali wal ikram wa ya ghawsal mustaghithin wa muntaha rahmatil abidin wa munafisal kurabi anil mukridin wa ya mufarrijal hammin anil mazmumin wa sadiqal mustasrikhin wa mujibas su'alil abidin. Baru kemudian berdoa sesuai dengan hajat kita. Tuntunan Nabi itu pada saat kita mau berdoa diawali dengan baca hamdalah dan sholawat kepada baginda Rasulullah. Makanya kita diawali dengan istighfar. Itu kan permohonan ampun, kita mengakui kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, kemudian kita bertobat memohon ampun. Setelah itu kita memuji keagungan Allah dengan Asmaul Husna, dengan sifat-sifat dan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian sholawat. Nah, sholawat itu ada kalanya sholawat yang paling pendek ya, sholawat Jibril, Allahumma sholli ala Muhammad atau sholli ala Muhammad, atau sholawat yang panjang seperti sholawat munjiah, sholawat yang dikenal sebagai sholawat Maria dan berbagai jenis puja-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kan mirip dengan minta kepada orang itu dengan muji-muji dulu gitu. Muji-muji.
pamrih. Iya, kita pamrih pada Allah Subhanahu wa taala. Kita pamrih. Kita lanjutkan makalah yang ke-27 dengan bacaan nomor kitab. Mudah-mudahan kita senantiasa terus diberikan keberkahan Ramadan, keberkahan Al-Quran, keberkahan ngaji kita dengan para ulama salaf saleh, dengan wasilah thalabul ilmi serta ngaji kita ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita, angkat derajat setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhiratnya. Dan kita doakan secara khusus kepada orang tua kita yang sedang sakit atau yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan tempat terbaik. Anak-anak kita diberikan kemudahan, yang sedang studi diberikan kelancaran memperoleh ilmu yang bermanfaat, yang sedang bekerja mungkin jauh dari kita Allah jaga dan juga selamatkan, kemudian kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi ad-dharain. Wal maqalatu as-sabi'atu wal 'ishrun, maqalah yang ke-27. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin," tidaklah seorang hamba laki-laki atau amatin atau perempuan, berdoa bihadza doa dengan doa ini fi lailati Arafah, pada malam Arafah. Jadi ini bisa disimpan nanti pada saat kita berada di Arafah, atau pada saat ya kita ada di sini pas malam Arafah. Alfa marratin, 1000 kali. Wa ya asyur kalimat, ada 10 kalimat, tasbihat, 10 tasbih. Lam yas'alillah syai'an, tidaklah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun, min hawaijid dunya wal akhirah ba'daha, dari urusan dunia dan juga urusan akhirat setelahnya, illa atahu subhanahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala penuhi permintaannya. Malam yadda biqati hatir rahim, malam yad'u biqati hatir rahim, sepanjang dia tidak mengajak untuk qati'atur rahim atau tidak memutus tali silaturahim. Nah, kenapa? Karena memutus tali silaturahim itu masuk kategori dosa besar. Au ma'samin, atau ajab di dalam dosa. Awaluha, yang pertama, subhanalladzi fis sama'i arsyuhu. Ini semuanya tasbih, 10-10-nya ini adalah tasbih. Subhanallah, basisnya adalah subhanallah, tapi ini menggunakan puji-pujian terkait dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Yang pertama, subhanalladzi fis sama'i arsyuhu, maha suci zat yang arasnya di sama, arasnya di langit. Kan innallaha 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di arasy, arasnya di langit. Tentu ayat ini harus kita pahami dan kita imani. Nggak perlu dilanjutkan dengan gimana itu singgasananya Allah, nggak perlu. Karena setiap apa yang kita bayangkan itu udah pasti keliru. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Allah nggak akan menyerupai sesuatu pun. Kalau kita bayangkan, ya pasti kita membayangkan sesuatu yang terjangkau dengan akal pikiran kita. Padahal ya Allah nggak terjangkau, Allah bukan makhluk dan nggak memiliki sifat-sifat yang sama dengan sifat-sifat makhluk. Allah misalnya wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, kursi
kursi saya ini. Karena beda. Jadi, itu kita imani. Soal bagaimananya ya nggak perlu. Bila takyif nggak perlu bagaimana itu adalah kekuasaan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Allah mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan makhluk itu, dan apa yang kita pikirkan, kita asumsikan, kita asosiasikan, kita definisikan itu beda. Subhanalladzi fis samai ay fi jihatil ulwi, ketinggiannya. Fa innal arsya, karena sesungguhnya arsy itu fawqa kursi wa huwa fawqa samawat. Arsy itu di atas kursi, itu innallaha istawa ala arsy istawa, innallaha ala arsy istawa tadi. Wa huwa fawqa samawat. Yang kedua, subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuhu. Maha suci Allah zat yang di bumi kekuasaan dan kerajaannya, kerajaan dan kekuasaannya. Fa inna zuhura mulkihi, karena penampakan kerajaan Allah, kekuasaannya lana kepada kita fil ardi, di bumi. Nampaknya kepada kita yang di bumi karena kita ada di bumi. Langit tanpa tiang itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lautan yang nggak pernah kering itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun itu ada di bukit tandus di kanan kiri, Allah kuasa untuk memunculkan zam-zam, ya Allah kuasa gitu kan. Subhanalladzi fil bahri sabiluhu, maha suci zat yang di lautan jalannya, allati tusilul ibadah ila jami'il jihad, yang menyampaikan makhluknya kepada seluruh arah, li asbabi ma'ayishihim, untuk menjadi sebab kehidupannya. Jadi di lautan siapa yang menebar ikan, nah, tapi nggak pernah berkurang, nggak pernah habis. Penghidupan nelayan itu yang gantungannya kepada ikan yang ada di laut itu. Dia nggak pernah nebar benih, itu ngambilin aja gitu. Dan Allah nggak protes, nggak merasa habis gitu. Beda kalau ditebar di empang sebelah gitu. Kita yang nebar, yang makan orang. Iya, kemudian kita teriak-teriak. Subhanalladzi fil hawa'i rauhuhu, maha suci Allah zat yang di udara orang meniup, menghirup. Fa innar riyah musakhkhar bainas sama'i wal ardi, sesungguhnya angin udara itu ditaklukkan antara langit dan bumi. Siapa yang menaklukkan? Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma'dinuhu fil ardi salisah, dan sumbernya di bumi ketiga. Wa roh bil wawi, ar-roh bukan ruh, rohun wa raihan. Nah itu raihan itu angin sepoi-sepoi ya, yang ngenakin orang bisa tidur leha-leha. Aslun lirrih bil ya wa yusaghar ala ruwaihah. Kalau ruwaihah itu ya angin kayak raihan itu. Wa jam'uhu arwah wa riyah. Nah, arwah itu bisa dari ruh, bisa dari roh. Bisa jamaknya ruh. Ruh itu ya jiwa, atau roh angin. Wariyah dari riyah. Subhanalladzi fil nari sultanuhu, maha suci Allah zat yang di neraka ada kekuasaannya. Walidzalika, karena itu la yajuzu, tidak boleh li ahadin, bagi setiap minal makhluqina, dari makhluk, an yu'adziba ahadan, untuk menyiksa satu pun minal hayawan, dari hayawan, binari, dengan api. Nggak boleh ayam hidup bakar langsung, nggak boleh. Atau kita saking gedeknya ada anjing teriak gonggong melulu, dibakar langsung hidup-hidup, nggak boleh. Sekalipun anjing nggak boleh dikonsumsi, tapi nggak boleh juga disiksa. Apalagi penyiksanya hanya dengan api.
Subhanalladzi fil arhami ilmuhu, maha suci Allah zat yang di dalam rahim, yang mengetahui di dalam rahim pengetahuannya. Fala ya'lamu, maka tidak mengetahui ma fil arhami, apa saja yang ada di dalam rahim, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi fil quburi qada'uhu. Nah, kemudian ada protes, sekarang ada USG Ustaz. Dulu nggak tahu, sekarang bisa tahu. Iya, itu bagian dari ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia nggak akan tahu apakah dia cerdas apa enggak. Kemudian apakah nanti dikasih PC apa enggak. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga nggak bisa memilih apakah nanti jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nggak ada teknologi yang bisa memilih dan memilah itu. Subhanalladzi fil quburi qada'uhu, maha suci Allah dan yang di dalam kubur ada qada'nya, ada ketetapan Allah. Fala yahkumu fil quburi bin ni'mati wan naqmati illallah, maka tidak akan menghukumi kepada setiap orang di dalam kubur dengan nikmat atau siksa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang yang bisa bantu nyiksain, itu enggak ada. Jadi karena yang dikubur ini musuhnya, misalnya raja juga nggak bisa nyiksa. Kalau toh misalnya Syekh Ali Khamenei meninggal, Trump juga nggak bisa ikut menentukan apakah dia bahagia apa sengsara di alam kubur, ya nggak bisa. Sekalipun jumawa saya terkuat di bumi, nah, ini udah mirip-mirip Fir'aun ini, mirip-mirip Fir'aun ini. Tinggal satu aja mungkin yang dia nggak punya, semua dipunyai dan dilakukan sama Trump ini, apa yang dilakukan oleh Fir'aun ini, kecuali satu aja, tinggal ngeklaim jadi Tuhan, ana rabbukumul a'la. Nah, kalau Fir'aun dulu itu nggak pernah sakit, nggak pernah ada yang nolak kehendaknya, semua kehendaknya bisa direalisasi, kekayaannya juga nggak terbatas, kekuasaannya dari ujung ke ujung. Kemudian apa lagi? Tentaranya, keamanannya. Sam, nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit juga nih orang. Fir'aun. Loh, kok bisa? Iya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu istidraj. Istidraj. Begitu semua dimiliki, kebablasan aku, ana rabbukumul a'la. Mau ngapain lagi, saya Tuhan yang paling tinggi. Akhirnya ya cuma dengan tongkatnya Nabi Musa selesai. Nah, itu bagian dari mukjizat. Dan Rasulullah SAW mukjizatnya nggak dikasih tongkat, nggak dikasih kemampuan menghidupkan orang mati seperti Nabiullah Isa, tapi mukjizatnya apa? Al-Quran. Mukjizatnya adalah Al-Quran sebagai pedoman bagi kita, bagi umatnya. Kalau mukjizatnya Nabiullah Musa itu adalah tongkat untuk apa? Untuk membuktikan kepada umat-umatnya. Tapi kan tongkatnya nggak berlaku buat yang berikutnya. Karena itulah risalah Nabiullah sebelumnya, para anbiya itu untuk umatnya saja. Tetapi risalah Nabiullah Muhammad SAW untuk seluruh umat dan juga seluruh bangsa. Mukjizatnya Al-Quran, dan Al-Quran abadi, bisa dibaca oleh siapa saja, orang muslim maupun non muslim, karena di dalamnya ada ilmu pengetahuan, di dalamnya ada etika universal. Bagi yang tadabbur terhadap Al-Quran, ya dia dapat ilmu. Tapi nggak semua orang dapat ilmu dapat hidayah. Nah, tinggal kita sudah dapat hidayah, lanjut memperoleh ilmunya.
Subhanalladzi fil bahri sabiluhu subhanalladzi fil hawa'i rahuhu subhanalladzi fil nari sultanuhu subhanalladzi fil arhami ilmuhu, kemudian subhanalladzi fil quburi qada'uhu subhanalladzi rafa'as sama'i bi ghairi amad. Nah ini Maha suci Allah, zat yang meninggikan langit tanpa tiang. Kita dulu sudah sangat bangga dan memang membanggakan membangun JIS misalnya Jakarta International Stadium dengan teknologi yang sangat hebat tuh, naikin atap yang sekian ribu ton, nggak pakai atap tuh kan, nggak pakai atap, nggak pakai tiang. Nah kita nggak berpikir nih langit seluas ini nggak ada tiangnya satu pun, ini kan nggak ada tiangnya. Ini bangunan ini aja tiang 4 depan kadang masih bocor. Iya kan, makanya kita harus jaga terus. Ini baru ukuran segini. Ini langit tanpa tiang itu, langit tanpa tiang. Kama huwa mar'iyun lana, sebagaimana terlihat bagi kita, dan itu tertampakkan. Ini kan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjadi iktibar bagi siapa ya? Bagi orang yang berpikir. Subhanalladzi wada'al arda 'alal ma'i fajamat. Maha suci Allah, zat yang meletakkan bumi di atas air kemudian keras. Kita ini kan gugusan-gugusan planet nih, bumi itu kan di atas air nih semua, tapi nggak tenggelam kita semua. Fajamat kemudian mengering. Kalau kita melihat globe itu kan baru di bumi, tapi kemudian ditarik tata surya, ada bumi, ada bulan, ada Jupiter, ada matahari posisinya gitu. Ya itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi la malja'a wa la manja minhu illa ilaihi ta'ala. Subhanalladzi maha suci Allah, zat la malja'a yang enggak ada tempat kembali, tidak ada tempat perlindungan, wala manja dan tidak ada tempat penyelamatan, minhu dari apa? Aimin adzabillah, dari siksa Allah, illa ilaihi kecuali kepadanya. Nggak ada tempat kembali, tempat berlindung, tempat penyelamatan kecuali kepadanya. Nah itu adalah doa. Intinya kita dianjurkan untuk membaca tasbih sebagai bentuk pengagungan dan juga pensucian Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai keagungan dan juga kekuasaannya. Wal maqalatu tsamina wal 20, maqalah yang ke-28. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada suatu hari, li iblis alaihi laknah, kepada iblis. Nah Rasulullah ini pernah ketemu malaikat, pernah ketemu iblis juga. Nah pada saat iblis ini diskusi, kam ahibba'uka min ummati, berapa jumlah pecintamu, orang-orang yang kamu cintai dari umatku itu. Jadi iblis juga senang kepada umat Muhammad yang seperti apa. Jadi tunjukkan padaku tanda-tanda yang kamu senengin tuh, yang jadi kawan-kawanmu itu, yang kamu pilih jadi kawanmu. Min ummati, dari umatmu. Qala, iblis berkata, ai iblis ahibbai asyra, ada 10 golongan. Awaluhum, yang pertama, al-imamul jair, pemimpin yang lacur, yang melacurkan diri, yang jur, yang enggak adil, yang lalim dia. Itu temannya iblis. Jangan-jangan Trump itu apa namanya? Bukan.
Iblis pun heran mungkin, kok ada orang seperti ini? Iblis pun heran mungkin kan. Udah jelas-jelas dia yang nyerang pertama, terus dia bilang, loh kita mau pertahankan diri dari siapa? Udah jelas dia nyerang. Kemudian dia ngomong, kami menjaga perdamaian. Loh gimana? Menjaga perdamaian. Sudah jelas-jelas yang ngebom sekolah ini dia. Kemudian itu Iran sendiri, loh gimana? Itu mungkin cara pandang tahun 70-an atau tahun 80-an yang informasi bisa dikendalikan, yang bisa dibalik-balik gitu. Informasinya tunggal, sumber informasi. Nah sekarang semua orang bisa menyaksikan dan mengkabarkan. Kalau dulu mungkin di kita juga itu sumber informasinya tunggal, dari penguasa sumber informasi. Sekarang siapapun bisa menyampaikan informasi dengan sahih dan valid. Kalau dulu mungkin ada oknum polisi berlaku sewenang-wenang, kemudian dia ngeluarin pernyataan yang berbeda, mungkin orang percaya. Tapi sekarang korban bisa rekam, bisa pakai CCTV, ketahuan semua. Ya contohnya yang di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu jenderal begitu kuasanya nggak karu-karuan di Sambalando Sambo. Itu kan begitu ketahuan masih mau direkayasa kan, diubah skenarionya dan melibatkan puluhan orang. Tapi kebohongan melahirkan kebohongan terus. Dan hadis Nabi itu la tajtami ummati ala dhalalah. Enggak akan ada orang yang sekongkol kepada kejahatan itu kalau semuanya enggak ada. Pasti akan ada orang yang diberikan hati baik. Nah itu. Karena itu kalau ada riwayat-riwayat yang sangat banyak, itu jadilah ijma, kesepakatan. Dan itu bisa dijadikan dasar. Kenapa? La tajtami ummati ala dhalalah. Enggak mungkin umatku itu bersekongkol untuk melakukan kejahatan. Kalau dia umat Muhammad nggak mungkin, nggak mungkin. Ini itu Imamul Jair, al-zalim, yang zalim li ra'iyatihi kepada masyarakatnya. Kalau Rasulullah SAW bersabda, man da'a li zalimin bil baqa'i faqad ahabba ayyusallahu fi ardihi. Man barang siapa da'a mendoakan li zalimin bagi penguasa zalim bil baqa'i untuk terus memimpin. Sudah tahu zalim, dia dukung terus, semangat dengan tindak kezalimanmu. Mungkin karena kebetulan dia menghancurkan musuh dia gitu mungkin. Tapi itu udah jelas tindak kezaliman yang nggak boleh. Faqad ahabba Allah, barang siapa mendoakan bagi orang zalim untuk tetap dalam kondisi kezalimannya bil baqa' dengan kekuasaan yang zalim, faqad ahabba, maka sungguh dia senang atau cinta ayyuk sallahu fi ardihi, untuk Allah itu dimaksiatin di bumi itu. Benar ada hadis Nabi, unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolong saudaramu baik zalim maupun dizalimi. Tapi ketika sahabat nanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, nangsur, kami bisa menolong kalau sahabat kami dizalimi. Wa kaifa idza kana zaliman? Gimana kalau dia zalim? Masa kami juga harus tolong juga? Mau kerja sama tindak kezaliman? Enggak mungkin, katanya. Nah, Rasulullah SAW jawabnya dengan cara menghentikan tindak kezalimannya. Itu bagian dari menolong. Makanya kalau jadi temannya pemimpin, jangan
membenarkan semuanya, apa yang dilakukan, yang mendukung apa yang baik, mengingatkan yang nggak baik agar menjadi baik. Tapi caranya juga harus dengan arif dan bijaksana, karena setiap orang pasti punya dignity-nya ya, punya kehormatannya. Nah itu harus dijaga bagaimana cara menyampaikan kebaikan dan juga nasihat. Yang kedua, wal mutakabbiru, orang yang sombong. Ruya sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamati amsal dzarri fi suwari ar-rijal. Yuhsyaru, akan digiring al-mutakabbiruna, orang-orang yang takabur, yaumul qiyamati, di hari kiamat nanti, amsal dzarri, seperti semut-semut, kelompok semut tuh, jadi digiring fi suwari rijali, dalam bentuk manusia, ya yusyahumuz zullu, dia diliputi kehinaan, min kulli makanin, dari setiap tempat, dari segala penjuru. Yusakuna, mereka digiring ila sijinin, ke penjara, fi jahannam, di neraka. Jadi sudah di neraka, tempatnya penjara lagi. Jadi kalau di neraka tempatnya di kafe gimana? Ya tetap aja kayak kafe di penjara, kafe di neraka gitu kan. Ini di penjara neraka, yusama bulas, namanya dinamakan bulas. Yusqauna, dia dituangkan, dihidangin, min usoroti ahli nar, dari perasan nanah ahli neraka. Jadi perasan udah haus, nggak ada air, begitu disajikan perasan nanah, darah, macam-macam. Itu kaum takaburi, orang sombong. Rawahul Imam Ahmad at-Tirmidzi. Yang berikutnya, wal ghaniyul ladzi la yubali min aina yaktasibul mal wa fi madza yunfiqu. Orang kaya alladzi la yubali, yang enggak punya perhatian, min aina yaktasibul mal, dari mana dia peroleh, wa fi madza yunfiq, dan kemana dia infakkan. Jadi orang kaya itu ya orang yang mendistribusikan dan punya perhatian, itu kan hakikat kaya. Tapi begitu ada orang kaya nggak perhatian dari mana dan kemananya, maka dia masuk kategori yang dicintai oleh iblis. Nah, kita beruntung hidup di lingkungan PDN, punya solidaritas tinggi. Ini udah mulai menua komplek kita. Jangan sampai ada tetangga kita karena tua kemudian tinggal sendiri, nggak ada yang ngurus, tiba-tiba sakit, nggak ada yang perhatiin, apalagi sampai wafat. Ini udah mulai banyak di komplek-komplek yang komplek-komplek tua, tinggal sendiri, nggak ada yang tahu tetangganya kanan kiri, kemudian dia nggak ada yang peduli. Alhamdulillahnya, kabar baiknya kita kan lumayan guyup, tapi nggak boleh bangga dan cukup begini saja, ya perlu terus ditingkatkan. Nah, salah satu sentranya ya kita berkumpul di masjid seperti ini, syukur-syukur bisa meluas manfaatnya, bukan hanya sekedar antar jamaah, tapi juga warga kanan kiri kita. Syukur-syukur ada seperti yang beberapa kali kita omongin, nanti setiap waktu ada beras ditaruh di depan, siapapun boleh ngambil. Nah, kira-kira begitu itu suatu waktu kalau bisa dikonsolidasi, yang paling kecil dan paling mungkin dulu aja nanti taruh, nanti ada orang yang naruh, ada orang ngambil, ada orang butuh, ada yang saat orang ngambil, ada orangnya yang didatangi dan lain sebagainya.
ya nanti bisa satu orang mampunya satu, tapi kalau ajab insya Allah itu akan menjadi pintu Allah turunkan keberkahan. Yang penting kita terbuka, yang penting kita ada niatnya. Kalau nggak ada niatnya, ya nggak akan ada. Nanti saya aja sendiri, paling kuatnya berapa? Gitu. Kalau ngandalin misalnya, udahlah si A misalnya, ini Pak RW misalnya kayaknya cukup, nggak bisa. Sekalipun memang benar faktanya seperti itu, tetapi nggak terbentuk solidaritas bersama. Nah, kalau kita sekalipun punyanya 50 perak, 1000, 2000, itu kalau bareng-bareng itu akan terasa. Meskipun nominalnya mungkin nggak terlalu gede, tetapi ada jiwa kebersamaan, dan itu lebih mahal. Itu intangible aset yang nggak ternilai, nggak material, tetapi itu muncul dari solidaritas. Nah, saya kira mungkin nanti bisa ditindaklanjuti itu. Ini tindak lanjut dari kencrengan itu, Kencrengan kan uang sisa, itu kan kita mengadaptasi dan mengadopsi konsep mbah-mbah kita, konsep para wali dulu dengan model jumputan. Jadi jumputan itu kenapa yang diambil itu? Karena ya mata pencaharian orang bertani, kemudian dia punya beras gak beli, kemudian ya hanya jumput aja, jumput sedikit ditaruh di depan, jumput sedikit taruh di depan yang gak material. Tetapi karena ajab itu ya lama-lama jadi banyak, jadi bukit. Tapi kalau dijumput, nggak diambil-ambil, dijumput, lama-lama banyak nih. Udah ada 2 kilo, saya pakai lagi dah, saya pakai lagi. Nah, kita juga ngambilnya juga ajak, jangan nunggu banyak dulu. Kalau nunggu banyak dulu, misalnya dari 500 perak, 1000 perak yang awalnya bagi si empunya itu nggak berharga, nggak bernilai. Tapi karena lama nggak diambil, lama-lama ngumpul nih 10.000. Ada saya bawa belanja dulu, jadi terasa gitu kan, kalau 10.000, 20.000 gitu. Ini yang berikutnya, wal alim alladhi saddaqal amir ala jawrihi. Nah, ini orang cerdik cendekia, orang pintar, misalnya penasehat nih, alladhi saddaqal amir, yang terus membenarkan kebijakan pemimpin ala jawrihi, atas tindak kezalimannya. Malah merancang untuk berbuat zalim dengan sistematis dan sempurna. Begitu penguasanya mau tindak zalim, dirumuskan caranya. Oh, ini salah, ini nggak begitu, nanti ketahuan. Malah disusun skenario tindak kezaliman agar sempurna. Ini penasehat perang ini berarti yang bermasalah pembisiknya. Gimana enggak orang dia didukung oleh para pengusaha, dia backgroundnya juga pengusaha. Sementara pengusaha yang kontrol Amerika itu ya lobby Yahudi. Ya udah dikepung ya dengan kebijakan-kebijakan itu. Bagaimana dia awalnya juga menolak untuk nyerang Iran, tapi Israel si Benyamin menyatakan nggak bisa, harus sekarang. Sekarang lagi pusing juga itu. Pertahanannya luar biasa dan sudah masuk ke jantung kotanya Israel, di Tel Aviv, porak-poranda gagal-gagal. Yang konon Netanyahu juga kena, konon nih. Putin juga sudah mengetweet tentang kematian, ya
Ya mudah-mudahan aja. Itu bagian dari informasi asimetrik atau cywar ya, yang pasti hingga hari ini belum menampakkan diri setelah isu kematian. Yang berikutnya, Ruya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus sama wal ardi. Man barang siapa afta bi ghairi ilmin, menetapkan fatwa tanpa ilmu. Ditanya jawab, tanya jawab. Ini yang kadang ngeri itu yang di Twitter yang live fatwa, live tanya jawab, termasuk kadang di TV juga. Pokoknya ditanya asal jawab aja, mikirnya belakangan. Man afta bi ghairi ilmin, barang siapa menetapkan fatwa tanpa ilmu, la'anathu malaikatus sama'i wal ardi. Malaikat yang ada di langit dan bumi akan melaknatnya. Rawahu Ibnu Asakir. Wa tajirul kha'in. Yang berikutnya adalah tajir yang khianat, konglomerat yang khianat. Fil mikyali dalam timbangan, awil mizani di dalam fil mikyali di dalam ukuran, awil mizani atau timbangan, awil ghairi dzalik. Jualan nipu, kemudian bangun ngurangin spek, kemudian ngurangi waktu atau ngulur-ngulur waktu yang seharusnya bisa dikerjain 2 hari jadi 2 bulan misalnya, karena harian. Tapi kalau borongan, ngurangin spek, gitu kan. Itu tajir khain, orang yang khianat. Lihat, termasuk jualan sekilo ternyata baru 9,5 on atau 9 on. Makanya kita harus hati-hati, termasuk juga check out tuh, melihat yang lewat di beranda kita, oh bagus nih, langsung check out. Ini kok murah sekali nih, sepeda atau mainan apa, atau perangkat apa, atau taplak begini. Bagus sekali, kemarin saya melihat di situ harganya 20.000, di sini kok cuma 5.000. Begitu datang ukurannya mini. Kan persis semua, ternyata ukurannya kecil. Iya, udah nyesel ngumpat. Nah, disitulah butuhnya kejelasan. Nah, begitu barang nggak jelas kemudian kita beli, maka pada hakikatnya transaksinya nggak sah, dan di samping itu secara faktual hilang berkah. Karena kita ngumpat-ngumpat tuh, kita nyesel. Nah, penyesalan itu kan tanda gak berkah. Sudah ada tanda gak berkahnya itu. Maka itu di dalam fikih Islam diatur secara rinci. Di dalam transaksi jual beli itu harus pertama barangnya harus ada, jelas. Jadi nggak boleh jual barang yang belum ada, yang nggak ada, kemudian milik dia secara sempurna. Ini yang afiliat itu apa istilahnya itu, jualin punya orang hanya dapat gambarnya aja, itu seolah-olah lebih fasih dari pemiliknya, padahal dia nggak tahu. Iya kan, padahal dia nggak tahu, tapi nawarinnya itu lebih fasih dari pemiliknya. Apa? Iya, kita beli lagi. Itu nggak boleh. Bai'ul mala yamlik, menjual sesuatu yang bukan punya kita. Kecuali nanti ada aturannya yang membolehkan. Caranya gimana? Caranya kita menjadi agen satu, kemudian kita memperoleh mandat menjadi wakilnya dengan hak-haknya masing-masing dan kewajibannya. Kalau posisi kita jadi wakil, maka kita menjualkan dari yang punya barang. Kemudian kita minta fee-nya dari mana? Dari orang yang punya barang. Mau berapa
harganya 20.000, ya kita jual 20.000, tapi nanti kamu saya kasih 5.000 misalnya. Nah itu fee kita halal dan thayyib gitu. Kenapa? Iya reseller itu bisa. Atau model yang kedua kita masih menawarkan, begitu deal baru kemudian kita ngomong belilah barang kita. Jadi statusnya itu udah putus. Misalnya kita tahu nih agen, kita kan mau reseller nih, tahu yang barang yang akan kita ambil harganya 20.000, nanti saya akan jual 30.000. Boleh nggak itu? Boleh. Kemudian kita transaksi, ada barang nih, bagus nih, harganya berapa? 30.000, selanjutnya saya beli ya. Atau ini belum deal nih, dulu nanti sebentar, barang saya cek. Benar loh ya mau beli ya, terus saya beli dulu, baru kemudian transaksi. Ini barangnya ya 30.000 ya, 30.000 deal. Berarti dia punya hak karena memang itu transaksinya dia sama dia urusannya. Kalau nanti ada apa-apa jelas yang tanggung jawab. Jangan sampai kemudian dia lari diarahkan ke pemilik yang awal, nggak boleh. Dropship. Apa? Dropship istilahnya. Ya. Jadi nggak boleh nanti si pembelinya protesnya kepada penjualnya ngelak ke yang punya. Kalau modelnya seperti ini, transaksinya hubungannya dia sama dia dalam konteks jual beli, dia yang punya tanggung jawab. Maka itu dia boleh jual sesuai dengan harga yang disepakati para pihak yang sudah terputus dengan di sini. Tapi kalau wakil enggak. Kalau mewakili posisinya adalah intermediary. Kita posisinya adalah mewakili sini. Kalau ada apa-apa nanti ya sini yang bertanggung jawab karena saya mewakili dengan mandat. Dengan mandat. Kalau para pihaknya penjual aslinya hakikatnya adalah di sini. Pembelinya di sini. Kita penengahnya kayak makelar. Samsara perantara. Jadi ada dua model yang memungkinkan itu boleh, atau bahkan bisa lebih nanti ada akad jualan kayak sayembara begitu, itu juga memungkinkan nanti. Tapi setidaknya dua model ini yang bisa dipilih dengan term and conditionnya masing-masing. Dengan term and conditionnya masing-masing. Kalau mewakili ya nanti fee-nya dari sini. Kalau jual putus berarti saya harus punya dulu barang. Kita ini baru kayak ngiklanin gitu aja. Ngiklanin harganya sekian. Begitu deal kita beli, setelah itu akadnya pada saat kita barang sudah punya. Pada saat sudah kita kuasai dan kita beli. Sekalipun nanti delivery-nya dari sini, nggak apa-apa. Sekalipun delivery-nya dari penjual aslinya, tetapi secara hukmi barang itu sudah punya saya. Saya sudah tinggal perintah, barang saya yang sudah saya beli kirim ke sana. Gitu. Itu boleh nggak? Itu boleh. Gitu. Nah ini yang paling penting. Jadi beda tipis kelihatannya, tetapi konsekuensinya tinggi. Beda banget gitu. Sama dengan transaksi ribawi dengan transaksi ekonomi syariah. Kelihatannya nggak begitu beda, tapi dampaknya bisa beda. Tadi misalnya penyaluran kredit yang basis ribawi berarti kan hubungannya utang piutang aja, mau apapun, bagaimanapun. Tetapi kalau menyalurkan kreditnya untuk pembiayaan syariah, misalnya untuk beli motor, underlyingnya jelas transaksinya adalah beli motor, gitu kan. Maka objeknya jelas. Kalau kita mengambil keuntungan dari mana? Dari jual beli motor itu. Gitu. Kalau jual beli motor dengan akad murabahah misalnya, keuntungannya di state boleh nggak? Ya boleh. Kita beli ke dealer, misalnya para pihak antara nasabah dengan lembaga pembiayaan, kemudian membiayai motor kerjasama dengan
Astra misalnya, atau kerjasama dengan Suzuki, kerjasama dengan Honda sebagai penyedia barang. Kemudian ya sudah, itu nanti yang beli keuntungannya berapa? Di situ harganya 18 juta misalnya. Oke, saya biayain, saya belikan. Tapi nanti ya, saya jual ke kamu jadi 25 dengan tenor sekian. Oh ya udah, deal. Ya udah, jelas nilainya. Transaksinya adalah pembiayaan itu. Jadi keuntungannya dari mana? Dari jual beli ini, dari pembiayaan ini, atau nanti musyarakah mutanakisah dan sejenisnya. Jadi ada kejelasan. Nah itu kan sama aja, tinggal muter-muternya aja ya. Tapi konsekuensinya beda. Sama dengan akad nikah, runtang-runtung, kelihatan suami istri, beda akad, beda akibat hukum, gitu kan. Meskipun sama-sama tuh kelihatannya sama-sama bayarnya, gitu kan. Yang satu akad nikah bayarnya mahal, yang satu akad jual beli putus, sama-sama bayar, tapi konsekuensinya beda. Atau hidup serumah dengan segala hak dan kewajibannya dipenuhi tanpa akad, ya udah jadi zina, gitu kan. Tapi kalau akad sekalipun mas kawinnya hanya seperangkat alat sholat, ngutang lagi, itu sah, itu sah. Seperangkat alat sholat, ngutang, bayarnya nanti kalau dapat parcel. Dan jelas sedikit ya. Iya. Yang pertanyaan dari saya mohon penjelasannya mengenai istidrak. Bagaimana kalau orang non muslim yang mendapat istidrak tapi melakukan banyak sedekah ke masjid dan memberangkatkan haji atau umroh, apakah orang tersebut tetap mendapat pahala? Demikian. Dia memperoleh dampak baiknya orang sedekah. Karena sedekah menolak bala, ya. Sedekah bisa melahirkan cinta kasih, ya. Dan itu kebaikan sesama. Kita ini ada dua posisi. Posisi hubungan kita dengan Allah yang bersifat personal. Kita sholat, ini kan hubungan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping ketaatan kita kepada Allah, juga perintah untuk berbuat baik dengan sesama. Kalau kepada Allah, indikatornya yang paling mulia kita adalah yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa, yang paling intim kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau antar sesama, yang paling manfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Bukan lagi atqa, tetapi anfa'. Kalau hubungan sosial yang paling manfaat. Maka itu kalau sedekah bagus mana? Sedekah 1000 ikhlas. Ikhlas atau 10 juta diumumin nggak ikhlas nih orang nih. Ya yang 10 juta karena nilai manfaatnya akan lebih. Nah, terus gimana? Itu gimana orang yang seperti ini? Dia akan memperoleh kasih sayang Allah di dunia. Tetapi kalau urusan akhiratnya pasti enggak. Kira-kira begitu. Karena kewajiban kita kan dua nih. Jadi nggak bisa dipertentangkan, itu nggak bisa dipertentangkan bagus mana. Ini baik dengan sesama, tapi nggak pernah sholat, atau sholat aja nggak baik sesama. Ya dua-duanya nggak sempurna, gitu. Karena dengan Allah hubungan tanggung jawab individu kita, dengan manusia juga diperintahkan. Nah dalam konteks yang seperti itu ya kurang syahadatnya aja kalau itu. Kalau berbuat baik, dia baik diterima kalau memang benar dia melakukan usahanya, usaha dalam rentang yang dibolehkan, itu bisa diterima. Sama dengan pernikahan orang non Muslim, ini yang kemarin saya ceritakan hadis Ghailan. Begitu dia masuk Islam, pernikahannya lanjut, gitu. Pernikahannya lanjut.
tinggal nambah syahadatnya. Nah ini juga kalau memang dia sedekah, ya namanya nanti bukan sedekah, ya pemberian aja, pemberian. Karena sedekah itu ada dua kondisi wajib seperti zakat, maka kewajiban itu terkait dengan keislaman. Tetapi dan didistribusikan, diambil dari orang Islam, didistribusikan kepada orang Islam. Itu sedekah, zakat. Sedekah dalam pengertian zakat. Tukhudhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kayanya umat Islam, didistribusikan dari orang miskinnya orang Islam. Oh, berarti sektarian dan eksklusif. Ya kalau dalam konteks urusan ibadah memang eksklusif. Kayak sholat ya kita sendiri, nggak usah ngajak-ngajak orang lain yang nggak kena kewajiban gitu kan. Itu memang eksklusif karena ajaran agama ada yang eksklusif juga. Tapi bukan berarti Islam dengan konsep eksklusivitas pada masalah ibadah mahdoh ini nggak peduli kepada sesama. Ada instrumen yang lain. Salah satunya ya sedekah tadi. Sedekah boleh nggak diberikan kepada orang non muslim? Boleh. Ketika ada orang tetangga kita misalnya kelaparan non muslim, apakah kemudian kita nggak bantu gara-gara non muslimnya? Enggak. Boleh nggak kita sedekah kepada mereka? Boleh. Sebagaimana orang non muslim sedekah kepada kita. Taruhlah mau nyumbang masjid misalnya, bangunin beliin sound systemnya, boleh nggak? Itu boleh. Kemudian ngasih uang, kemudian orang dengan uang itu berangkat ke Mekah, boleh nggak? Ya boleh, sepanjang uangnya itu tidak dari yang maksiat. Nah kalau itu dari orang muslim pun nggak boleh. Ini orang muslim tapi ngerampok, kemudian rampoknya, hasil rampokannya dikasih ke orang untuk berangkat haji, dia nggak boleh. Gitu. Kira-kira begitu. Tapi kalau non muslim yang tadi itu dari usahanya dia secara benar nggak melanggar ketentuan, kemudian ngasih, boleh nggak? Dia boleh gitu. Oh, ya. Ada pertanyaan begini ya. Dalam hal transaksi misalnya ada pihak ketiga yaitu perantara. Dalam kondisi umum biasanya misalnya transaksi aset, kondisi umum berlaku komisi misalnya 2,5% yang diketahui umum. Di transaksi pertama karena ada kedekatan antara pembeli, penjual dan perantara tanpa disebutkan yang memiliki kewajiban memberikan komisi itu secara otomatis dia sadar. Jadi dia pada saat transaksi selesai, dia langsung mengeluarkan komisi untuk perantara. Nah, itu kan wajar umum berlaku ya, walaupun kesepakatan awal tidak disebutkan, tapi ketiga pihak ini tahu ada komisi. Nah, di transaksi yang lain kejadiannya sama, tapi karena kedekatan si perantara ini sungkan untuk meminta hak dan yang dibantu dalam transaksi memanfaatkan kedekatan ini sehingga hak perantara itu tidak dikeluarkan. Ini kalau dalam kondisi begini bagaimana ya melihatnya? Terima kasih. Ya, prinsipnya sebenarnya berbagai kesepakatan apalagi terkait dengan harta itu hendaknya tertulis atau kalau tidak tertulis terucap, karena Alkitab Alkitab tulisan itu sama dengan ucapan statusnya. Makanya bukti tertulis itu ya sama dengan ucapan. Nah, tetapi tradisi di dalam transaksi itu juga dianggap. Misalnya tradisinya begitu beli nggak ada hak khiyar misalnya ya. Hak khiyar itu hak untuk memilih. Umumnya kalau sudah beli nggak bisa kembali, ya itu dipegang. Atau misalnya tradisinya kalau belanja di mall nggak bisa kembali tapi boleh tukar
Sekalipun itu nggak diucap, maka tradisi itu bisa jadi pertimbangan di dalam menetapkan hukum. Kayak tadi, umumnya kalau sudah dipahami semua di dalam posisi samsara atau keperantaraan itu berapa, 2,5% gitu. Kalau itu dipahami semua sebagai sebuah konsensus tak tertulis, ya itu bisa dijadikan pegangan. Jadi ada kaidah al-adah muhakkamah, kebiasaan itu bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum. Atau al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syarton, sesuatu yang dikenal sebagai kebiasaan itu pada hakikatnya itu kan model konvensi, sebagaimana syarat yang ditulis. Jadi al-ma'ruf ya 'urfan kal masyruti syarton, sesuatu yang dikenal baik tapi nggak tertulis nih, urf. Jadi ada urf itu menjadi salah satu sumber di dalam penetapan hukum. Kalau masyruti syaratan, seperti sesuatu yang dipersyaratkan. Nanti pada saat ada rumah misalnya ya, rumah tapi diminta, nanti cariin pembeli. Kalau umumnya, nah ini umumnya orang yang memiliki jasa perantaraan itu 2,5%, maka itu ya begitu deal, oh ya saya nyarikan ya, itu sudah masuk bagian dari tanggungan 2,5% itu. Beda halnya kalau ada tulisan rumah dijual, orang nyari sendiri tanpa konfirmasi yang masih punya. Nah kalau itu ya nggak masuk kategori mandat dari yang si empunya. Kan ada juga itu kan, ada yang model diminta siapa nanti yang tolong kalau ada pembeli ya, memang dipasrahin. Tapi kalau enggak, ini iseng aja milik ada rumah tahu dijual, dia inisiasi nyari sendiri. Nah kalau ini ya tentu nggak mengikat baik secara syar'i maupun adatnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya satu lagi aja. Ini nanti kita lanjutkan berikutnya. Ini 10 temannya setan biar kita awet-awet nih. Tidak boleh Ustaz. Dengan adanya transaksi jual beli atau perdagangan ini kan kita mengharapkan dengan hasil yang saling menguntungkan simbiosis untuk asma. Nah bagaimana dengan perdagangan yang sifatnya spekulatif seperti perdagangan saham atau jual beli mata uang asing yang kita menunggu dolar mengharapkan dolar naik, rupiah turun, itu kan jadinya simbiosis yang gimana Ustaz? Ya, maka itu salah satu syarat di dalam transaksi jual beli itu tidak ada unsur gharar, ketidakjelasan, unsur tadlis, unsur tipu-tipu, unsur riba, itu transaksi ribawi, unsur maisir, untung-untungan, spekulatif. Karena itu nggak boleh saham gorengan atau short selling yang untuk kepentingan spekulatif, nggak boleh. Atau kalau mata uang yang forex atau yang sejenisnya itu, kalau yang spot boleh nggak? Boleh, karena harganya untuk kepentingan, bisa untuk kepentingan hedging dan faktual. Harga hari ini kelihatan. Kalau beli hari ini harganya 2 bulan ke depan yang nggak ketahuan, ya nggak boleh gitu. Ini yang perlu dipahami. Saham, jual beli saham pun saham juga beragam, caranya juga beragam. Nggak semua jual beli saham terlarang. Tapi kalau memang saham digunakan untuk instrumen perjudian, untung-untungan, ya nggak boleh. Sama dengan jual beli handphone, tapi handphonenya nggak ada terus dijadikan untung-untungan, ya nggak boleh jadinya.
Kayak jual beli boneka tuh. Boneka tapi pakai buat capek itu. Siapa yang dapat itu yang dapat gitu. Nah itu kan untung-untungan, nggak kehitung. Jangan sampai hanya gara-gara model dibuat capek itu haram beli boneka, enggak juga. Karena saham itu kan bukti kepemilikan terhadap satu aset. Nah itu bisa jadi mal, bisa jadi harta, dan itu bisa diperjualbelikan. Tetapi modelnya seperti apa? Terus yang mata uang tadi, prinsipnya kalau mata uang itu tidak untuk diperjualbelikan, dipertukarkan ya, makanya bunyinya kan money changer tuh, tukar-menukar mata uang. Kalau ada selisih, ya karena basisnya adalah senilai. Kalau sama jenis, misalnya rupiah dengan rupiah, harus sama dan biadin biadin, karena itu masuk al-amwal ar-ribawiyah. Nggak boleh 100.000 lama baru dibeli dengan 120.000 atau 110.000. Nggak boleh, maka itu kemudian BI operasi untuk mencegah praktek yang seperti ini. Tapi kalau jual, kita beli real, beli dolar, beda harga, beda nilai nggak apa-apa. Beda nominal nggak apa-apa. Tapi nilainya tetap sama kan? Nilainya kan tetap sama. Sekarang misalnya dolar berapa? 17.000. Ya, $1 17.000. Oh beda, tapi nilainya sama. Sekalipun sini $1, sini 17.000. Nilainya sama. Tapi ada perbedaan antara harga jual dengan harga beli karena di situ ada ongkos. Nah, ongkos di dalam proses transaksinya. Gitu, kira-kira begitu. Tapi kalau basisnya untung-untungan nggak boleh. Nah, turunan dari larangan jual beli yang basisnya adalah ketidakjelasan dan juga untung-untungan tadi, nggak boleh jual barang yang nggak ada, nggak boleh jual barang yang belum dimiliki, gitu kan? Kalau toh mungkin, nah ini baru kemudian masuk ke ketentuan khusus. Bisa jadi transaksi jual beli itu barangnya belum ada, tapi harus dijelaskan rinci sifat-sifatnya. Seperti rumah mau inden, harus jelas di mananya, tanahnya ukuran berapa. Jangan sampai masih yang ditunjuk tanah kuburan. Udah tanah kuburan sekitar dan masih panjang gitu. Jadi harus jelas ukurannya berapa, kemudian speknya seperti apa, batu kali, batako. Jangan sampai ini ukuran, ternyata ukurannya mini juga, gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan bacaan Alkitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alladzi yafina ma'ahu fi masjidina ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanika Allahumma shalli ala walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fi dinina wa dunyana. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ahlihi wa inna na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ahlihi. Rabbana atina min ladunka wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.